Seorang ASN dan seorang kontraktor di Tulungagung, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri setempat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gamelan untuk sekolah. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut disebut mencapai 632 juta rupiah. Di pertengahan Juli 2023 ini, Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tidak pidana korupsi penggadaian 32 aset gamelan untuk sekolah di Tulungagung. 2 orang tersangka tersebut yakni ASN berinisial H selaku pejabat pembuat komitmen dan seorang kontraktor penyedia barang berinisial Z. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Ahmad Muklis, kedua tersangka diduga telah bersekongkol dalam proses penggadaian untuk mencari keuntungan secara tidak wajar sehingga gamelan yang dibeli tidak sesuai spesifikasi teknis. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 632 juta rupiah lebih. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka H dan Z. Kedua tersangka dinilai kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua tersangka juga berupaya mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Saat ini uang yang dititipkan tersangka melalui Kejari Tulungagung sebesar 100 juta rupiah. Terkait penanganan perkara gamelan, bahwa menjelang Hari Bakti Adiaksa ini, kita tim penyidik sudah, ini keterangannya resmi ini. Nah, nanti kalau kalian di TAA apa di mana ini, ya, itu belum resmi ini. Tim penyidik sudah menetapkan 2 tersangka dengan inisial H dan Z. Perannya adalah sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, dan yang satu kontraktor pelaksana. Ya, pasti nanti rekan-rekan menanyakan, dalam waktu Hari Bakti Adiaksa ini kenapa belum dilaksanakan penahanan, ya? Pada saat ini belum dilaksanakan penahanan, ya. Itu alasannya adalah bahwa para tersangka ini dinilai oleh tim penyelidik, itu ada pasal 21 itu dibaca alasan subjektif maupun objektif. Kooperatif sejak tahap penyidikan maupun ketika ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ditetapkan sebagai tersangka kan bisa prapit tuh sebenarnya. Itu sudah upaya paksa, ya, upaya hukum, bisa melakukan hukum. Selalu ketika dilakukan pemanggilan maupun pemeriksaan selalu hadir dan memenuhi panggilan dari penyidik. Yang kedua, ada upaya pengembalian kerugian negara dari para tersangka, di mana saat ini para tersangka telah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah dan saat ini sedang berupaya untuk mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak Kejaksaan akan memproses kasus tersebut sampai mendapat keputusan dari pengadilan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.